Nah, sekarang saya akan menuju ke narsum kita berikutnya dari DPR, Pak Yanuar Wibowo. Bagaimana tanggapan Anda soal begitu banyak sekali ternyata kritik yang ditujukan untuk rumah subsidi 18 meter persegi ini? Bagaimana DPR menilainya? Ya, Mbak Tisa, Mas Anton, dan Mas Dedi ya. Saya akan melihat ini dalam beberapa konteks gitu. Pertama, dari aspek legalitas, ide 18 dengan luas tanah 25 dan 30, jelas ini bertentangan dengan Undang-Undang 1 2011 dan juga PP 12 2021 tentang luas tanah yang luas lahan yang ditentukan oleh PP 12 2021. Karena di pasal 14 dan penjelasan. Pak Yanuar Wibowo, suaranya terputus. Silakan. Suaranya terputus ya? Bisa di-unmute Ya, karena Bapak. kalau Halo, Pak Yanuar Wibowo. halo. Suaranya sudah? Halo? Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Suaranya cukup jelas nggak, Mbak Tisa? Oke, sudah terdengar kembali Bapak. Oke, terima kasih. Jadi pertama dari aspek legalitas ya, wacana luas tanah, luas bangunan 18 dan luas tanah 25 serta 30 ini jelas bertentangan dengan regulasi yang ada. Karena selama ini kita dengan Undang-Undang 1 2011 dan juga PP 12 2021 itu jelas mengatur ya bahwa lahan yang disebut bisa digunakan oleh MBR itu adalah dengan luas lahan 60 sampai dengan 200 dengan tampak muka itu 5 meter. Nah, kalau ini kan luasannya tampak mukanya 3 meter ya. Itu dikali 8,3 meter itu. 25 meter persegi. Itu dari sisi aspek legalitas. Nah, yang kedua, kita melihat bagaimana dulu tahun 2012 undang-undang ini pernah di judicial review oleh Mas Dedi ya, aspersi dulu tahun 2012 pasal 22 ayat 3-nya tentang ketentuan 36 meter persegi itu. Nah, saya ingin masuk ke sini Mbak Tisa. Di Undang-Undang 1 2011 itu rumah itu dikategorikan ada 5 macam. Ada rumah komersial, ada rumah khusus, ada rumah umum, ada rumah negara, dan ada rumah apa satu lagi itu ya. Nah, yang menjadi soal adalah ketika ya hunian-hunian ini mau dimasukkan di dalam pengertian rumah umum, di mana rumah umum inilah yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau pengembang mau membuat desain dengan ukuran berapapun, itu silahkan, bebas, itu rumah komersial. Nah, yang menjadi soal adalah ketika itu dimasukkan menjadi definisi rumah umum. Nah, rumah umum ini dengan fasilitas pembiayaan, kemudahan dari pemerintah pusat dan daerah, ya, ada FLPP di situ, ada subsidi, ada uang rakyat di situ, maka itu diatur, gitu. Nah, ini yang menjadi soal kemudian, kenapa kok bisa-bisanya ya ukuran 18 meter persegi bangunan dan 25 tanah serta 30 tanah ini dipaksakan menjadi rumah umum yang mendapatkan fasilitas-fasilitas dari negara. FLPP kita tuh besar loh, untuk 220.000 unit kemarin itu dianggarkan hampir 28 triliun. Jadi satu unit rumah itu ya dalam rentang waktu pembiayaan 20 tahun itu saya hitung itu 128 juta per unit. Kalau dibagi rata-rata per bulan selama 20 tahun itu 500.000 per unit itu subsidinya. Nah, saya ingin gitu ya masyarakat berpenghasilan rendah ini betul-betul mendapatkan apa yang pantas, yang layak disebut sebagai hunian yang layak. Kita tentu punya organisasi Ikatan Arsitektur Indonesia. Mereka juga sudah menyatakan pandangannya bagaimana rumah itu dianggap sebagai hunian yang layak, hunian yang sehat.
ketentuan SNI juga menyebut 9 meter persegi per jiwa. Kalau bicara MDGs, ya WHO 7,2 meter persegi per jiwa. Nah, kenapa tadi sudah disampaikan sama Pak Anton juga, bagaimana Kepmen 689 itu ya dengan 21 bangunan dan 60 meter lahan, ini kan rumah tumbuh. Ya. Kenapa rumah tumbuh itu harus dipersiapkan? Ini kultur masyarakat Indonesia. Ya. Kalau kita bicara lagi soal data BPS di semester awal, itu masyarakat miskin kita jumlah anggota rata-ratanya itu 4,78. Ini kan sasaran MBR nih, masyarakat berpenghasilan rendah itu kan masyarakat miskin. Nah, di data BPS itu jumlah anggota keluarga mereka itu 4,78. Hampir 5 per keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi jangan kemudian kita confuse Mbak Tisa dengan milenial gitu ya. Yang ini bisa dihuni 1 orang, 2 orang. No. Ini basisnya masyarakat berpenghasilan rendah. Kita jangan kehilangan fokus. Kalau milenial itu berpenghasilan rendah, monggo silakan. Tapi data BPS membuktikan, menampilkan kepada kita, itu masyarakat berpenghasilan rendah, rata-rata jumlah anggotanya itu 4,78. Bagaimana mungkin luas rumah 18 meter persegi dengan luas tanah 25 meter atau 30 itu dihuni oleh 5 orang gitu. Dihuni oleh 4 orang. Tentu dengan mock-up yang ditampilkan itu sangat tidak layak. Makanya menurut saya sudahlah. Ini Pak Menteri kita ini kan sering kontroversi ya dalam statement-statementnya gitu ya, membuat rancangan Kepmen yang menurut saya udah out of the box ya dalam cari jalan keluar supaya 3 juta rumah program Pak Prabowo yang bagus ini bisa sukses gitu ya. Tapi ya Mbak, jangan dong luasan seperti itu yang itu juga ada kajian ilmiahnya, ada aspek sosiologis, aspek budaya, aspek spiritual gitu ya, kesehatan. Yang Mbak itu juga diperhatikan, jangan dalam tanda petik ya, quote unquote, bicaranya komersial gitu loh. Ini murah loh, 100 juta gitu ya. Nah, itu kan komersial gitu loh. Sementara tapi kan MBR itu ada aturannya. Tapi kan klaimnya nih kalau di daerah-daerah perkotaan, misalkan Jakarta ataupun sekitar Jakarta, ini akan dibangun di tengah kota, dekat dari pusat pekerjaan atau dari pusat perkantoran. Kan kalau di tengah kota tanahnya mahal, makanya cuma 18 meter persegi bisa terrealisasikan dengan tanah 25 dan 30 meter persegi. Bagaimana dengan alasan tersebut Pak Yanuar? Nah, saya ingin menuju ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, tapi kan begini, ini rumah kan rencananya akan dibangun di pusat kota, nggak jauh-jauh banget dari perkotaan, sehingga bisa menghemat waktu di perjalanan untuk mereka orang-orang yang masih muda. Bapak bilang tadi jangan sampai kita hanya terfokus pada unsur milenial, tapi masyarakat miskin. Tapi kan dari informasi yang kita dapatkan bahwa rumah subsidi 18 meter persegi ini ditujukan untuk mereka yang mungkin single, bekerja di perkotaan, penghasilannya belum banyak-banyak amat untuk membeli rumah begitu. Karena kita juga tahu harga rumah di Jakarta ini sudah gila-gilaan. Dan juga mungkin mereka yang sudah berpasangan tapi masih punya 1 anak aja. Gimana Pak Yanuar? Kan tanah Jakarta mahal. Jadi begini Mbak Tisa, program 3 juta rumah Bapak Prabowo ini kan sudah dibagi beberapa klaster ya. 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Nah tentu ketika kita bicara tapak, ini peruntukannya bukan di perkotaan, tapi ini untuk di pedesaan dan di pesisir. Nah kalau bicara di perkotaan, kita bicaranya hunian vertikal. Ini konsepnya lain lagi. Kita punya yang namanya rusunami misalnya, itu bersubsidi. Nah, kalau di perkotaan itu harus dikembangkan vertikal. Memang tanah mahal, makanya tumbuhnya ke atas, jangan ke samping, gitu. Nah ini penting gitu loh. Jadi bagaimana kita memahamkan, menata perkotaan kita supaya kawasan-kawasan yang dalam tanda petik ya kita anggap kumuh, tidak tertata, ini bisa dikelola, ditata menjadi rumah vertikal. Sementara kalau kita bicara rumah tapak gitu ya, ini lebih cocok untuk di pedesaan. Kayak saya dapilnya di tempat saya Banyumas Cilacap masih banyak tanah Mbak Tisa. Kalau kata teman-teman di sini itu sawahnya aja masih, kalau dibilang 14 itu cuma satu bata gitu ya, itu udah nggak main gitu loh. Karena mereka tumbuh gitu ya, tanah masih ada. Tapi kalau bicara perkotaan, cocoknya itu adalah rumah vertikal. Makanya proposalnya agak aneh. Kok dipaksa gitu ya, di perkotaan masih rumah tapak.
Nah, ini yang menjadi soal menurut saya. Sehingga mengambil kebijakan sesuai dengan arahan Pak Presiden tentang 1 juta di perkotaan, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir. Pesisir ini juga punya karakter mirip pedesaan. Itu bisa ditata gitu loh. Dengan kelayakan, luas hunian, dan juga luas lahan yang dibutuhkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang tadi. Mungkin IAI juga punya pendapat bagaimana rumah itu rumah yang sehat. SNI punya ukuran. Satuan MDGs punya ukuran. Jangan sampai nanti kemudian kita bangun hunian, tapi tidak diakui sebagai rumah yang layak huni. Sementara dana pemerintah, dana rakyat sudah masuk ke sana. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Makanya kami di DPR tentu ingin mengontrol ini supaya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu bisa tepat sasaran. Saya senang ketika misalnya milenial diberi ruang gitu ya untuk mengakses rumah murah ini. Monggo silakan. Bahkan ketentuannya kan sudah dirubah nih sama Pak Menteri. Yang tadinya MBR itu orang berpenghasilan 3 sampai maksimum 8 juta, sekarang dirubah sampai 14 juta. Nah, ini kan juga semakin menekan nih orang yang berpenghasilan rendah. Yang tadinya penghasilannya 9 sampai 14 juta tidak boleh ngambil rumah bersubsidi, sekarang mereka boleh ngambil. Artinya apa? Orang yang berpenghasilan 5 juta ke bawah semakin sulit mereka punya rumah. Makanya saya ke depan akan ingin mengusulkan undang-undang ini juga banyak kelemahan, tidak disebut di situ tentang luas dan siapa sebenarnya MBR, hanya disebut MBR punya pendapatan yang layak. Saya mengusulkan Mbak Tisa sebenarnya MBR itu berbasis UMR. MBR itu berbasis upah minimum regional. Nah, kalau MBR-nya dibilang 14 juta, UMR-nya aja di tempat saya 2,2 juta gitu. Bagaimana dia bertarung mendapatkan rumah tadi begitu ya? Pendapatannya 10 juta. Ya tentu lebih bankable yang 10 juta daripada yang 2,2. Nah, semakin sulit mereka mendapatkan rumah. Terima kasih Mbak Tisa.